Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu harus lebih hati-hati, Tiara. Karena Tante lihat Jay sangat ngotot. Tante khawatir apa yang dikatakannya itu benar. Apa kamu sudah menyelidikinya lebih dalam lagi? Belum, Tante. Saya cuma dengar dari mulut Krishna. Tapi saya percaya sama dia. Dia gak akan mungkin menghamilin Ninis. Gak mungkin. Gak mungkin, Tante. Tante juga percaya. Tapi sebagai manusia biasa, seseorang itu bisa saja berbuat khilaf. Buka mata kamu, Tiara. Terus buka mata kamu. Tante gak mau kalau kamu itu terjebak. Tidak dengan Krishna, tidak dengan Jay, tidak dengan perempuan itu. Kamu harus cari pembuktian supaya langkah yang kamu jalani itu tidak salah. Kamu boleh aja percaya Krishna, tapi terus cari pembuktian itu. Camkan itu, Tiara. Mas. Mau mana? Sudah pulang, Mas. Bagus. Berarti Mama telah menerima apa yang saya putuskan. Tapi dia pulang dengan hati hancur, Mas. Dan saya khawatir dia akan jatuh sakit setibanya di Jogja. Alah, yuk nggak mungkin itu, nggak mungkin. Saya tahu Mama. Paling dia cuma pura-pura. Lagi pula dalam waktu beberapa hari paling dia juga udah sembuh kok. Ayo, lebih baik kamu pulang ke Jogja. Daripada kamu tunggu saya di sini, kamu kan juga nggak ada kerjaan apa-apa. Saya nggak keberatan, Mas. Walaupun setiap hari Mas nggak ada di sini, tapi saya senang bisa mendampingin Mas. Jadi kalau terjadi apa-apa sama Mas, saya bisa bantu, Mas. Ya, tapi kan saya nggak enak sama kamu. Saya nggak bisa nemenin kamu. Lagi pula juga saya pergi terus. Nggak apa-apa, Mas. Saya ngerti kok. Lagi pula buat apa, Mas, saya di Jogja? Saya bisa membuat Mama curiga karena saya nggak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Lihat, saya gemuk pun enggak, Mas. Kalau saya di sini kan tanda-tanda kehamilan itu nggak kelihatan, Mas. Tiba-tiba kita pulang dan perut saya sudah membuncit sedikit. Itu yang saya mau tanyain sama kamu. Kamu bawakan bantal-bantalan yang kita buat di tukang jahit? Bawa, Mas. Tapi yang kecil. Yang besar saya simpan di rumah di Jogja. Soalnya kan pakainya masih lama. Mudah-mudahan Mama tidak menemukan bantal itu. Saya sudah menguncinya, Mas, di lemari. Mas, Ya, bagaimana dengan Tiara, Mas? Apa dia mau kembali lagi ke Jogja dan tinggal bersama Mas? itu bukan urusan kamu, Yu. Mas, Mas jangan punya prasangka buruk, Mas. Saya menanyakan itu bukan karena saya nggak suka Mas kembali lagi sama Tiara. Sumpah demi Tuhan, Mas, kalau itu yang membuat Mas bahagia, saya nggak keberatan. Saya mendukung, Mas. Mas jangan merasa kalau saya di sini sebagai penghalang. Mas harus merasa kalau di sini saya ini mendukung sekali. Apa itu betul? Iya, Mas. Tiara nggak mau ikut saya kembali ke Jogja. Kenapa, Mas? Dia sudah kembali pada kekasihnya yang lama. Saya nggak tahu, Ayu. Saya nggak tahu. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar dia mau kembali pada saya dan bersama-sama juga mau pulang ke Jogja sama saya.
Apa perlu saya bicara dengan dia? Buat apa? Ya, siapa tahu dia nggak mau kembali lagi sama Mas karena ada saya. Ayu. Saya kan udah bilang sama kamu. Dia itu nggak mau kembali sama saya karena dia sudah punya orang lain. Dia sudah kembali pada kekasih lamanya. Kamu nggak ada ikutan apa-apa di sini. Kamu nggak ada urusan apa-apa. Udahlah, tolong kamu tinggalkan saya sendiri. Sekarang saya butuh waktu untuk berpikir, untuk memikirkan cara bagaimana supaya dia kembali pada saya. Tolong. Kecil dipelihara, sakit dioperin, disayang-sayang, tapi setelah gede kenal perempuan jadi berani sama mamanya. Dasar kurang ajar. Sudahlah, Ma. Aku kan sudah bilang, jangan suka mencampuri urusan anak. Jadinya begini kan, dia jadi antipati kepadamu dan tidak mau mendengar ucapanmu. Ma, sudahlah, biarkan dia memutuskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Toh dia yang akan menjalaninya. Yang penting, kamu kan sudah puas. Dia sudah menikah dengan Ayu, dan sebentar lagi kita punya cucu. Tapi Mama nggak rela, Pak. Mama nggak rela kalau J kembali pada Tiara. Papa kan tahu sendiri, Tiara itu perempuan nggak berguna, perempuan mandul. Kenapa sih J ambil istri Tiara? Apa kata orang kalau J punya istri dua? Loh, itu kan maunya Mama. Mama pikir J akan menceraikan Tiara setelah tahu bahwa Ayu hamil, Pak. Tapi apa? Semuanya berantakan. Semua berantakan. Pokoknya Mama nggak akan rela. Mama akan membuat Tiara menderita. Ma, istighfar, Ma. Istighfar. Apa Mama nggak takut dosa? Sudahlah, Ma. Kalau J akan membawa Tiara ke Jogja, itu adalah haknya. Yang penting Ayu sebagai istri keduanya sudah setuju. Sebetulnya Tiara itu lebih berhak berada di sini. Karena Tiara adalah istri pertama J. Sudahlah, Ma. Biarkan dia memutuskan jalan hidupnya sendiri. Dia kan sudah dewasa. Dia melakukan ini, tentu dia sudah memikirkan akibatnya. Lebih baik sekarang Mama mengoreksi diri sendiri. Mama kan sudah tua. Banyak-banyaklah ibadah, Ma. Tidak, Pak. Pokoknya Mama tetap nggak rela. Dan Mama tidak akan membiarkan Tiara bahagia. Ada apa ini, Pak? Tegar! Ada apa nih, Pak? Mana Kelvin? Saya tidak tahu, Pak. Kamu jangan bohong. Saya tahu dia ada di sini bersama keponakan saya. Sekarang tunjukkan dia ada di mana. Atau kamu terlibat dalam penculikan keponakan saya. Saya tidak tahu, Pak. Benar, Pak. Katakan di mana? Benar, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Benar, Pak. Pak, lepaskan. Jangan sampai terluka. Kalau ada apa-apa, nanti dia bisa menusuk balik kita, Pak. Saya harap kamu jujur. Katakan di mana Pak Kelvin berada. Saya tahu dia ada di sini. Saya tidak tahu, Pak. Geledah tempat ini. Cepat. Nggak ada, Pak. Saya tahu dia ada di sini bersama keponakan saya. Dan saya akan kejar dia terus. Kalau terbukti dia ada di sini, kamu harus bertanggung jawab karena kamu sudah menyembunyikan seorang penculik. Ngerti kamu? Iya, Pak. Mari, Pak. Ada apa pula ini? Pening aku dibuat. Jadi mereka tidak menemukan Kelvin di sana? Betul, Pak. Kami sudah menggeledah seluruh rumahnya, tapi dianya nggak ada. Kelvin pasti tahu kalau kita sedang mencarinya, dan dia pasti bersembunyi di tempat lain. Brengsek. Memang betul-betul brengsek dia. Kamu harus tetap di sana, Chris. Dan kamu harus selidiki dia. Tapi, Pak... Chris, hanya kamu yang bisa menolong kami. Kamu kan bisa kerjasama dengan pihak kepolisian. Dan kamu mesti harus di sana terus. Kalau sampai dia ada di rumah, sergap aja, Chris. Baik, Pak.
Tapi saya harap Papa dan Mama harus tenang. Saya yakin kok Tegar baik-baik aja dan kita pasti akan mendapatkannya kembali. Tenang ya, Pak. Pak, saya juga mau nitip Tiara. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak? Tenang, Ma. Mama tenang aja. Kita berdoa saja supaya Tegar bisa ditemukan. Makan yuk. Pak, jadi kapan Tegar pulang, Pak? Tegar sudah bosan di sini. Tegar sudah bolos. Tegar mau sekolah. Tegar takut. Tegar dimarahin guru. Tegar, Papa kan udah bilang, mulai hari ini Tegar udah pindah sekolahnya. Tegar udah nggak sekolah di Jakarta lagi, sayang. Tapi Tegar nggak mau sekolah di sini. Tegar nggak punya teman. Iya, Papa tahu. Tapi nanti lama-lama juga kamu banyak temannya di sini. Pokoknya Tegar nggak mau. Tegar mau pulang. Tegar. Ya udah, besok kita daftar sekolah kamu yang baru ya. Tapi kamu mesti janji sama Papa. Kamu udah mesti lupakan Jakarta. Kamu lupakan sekolah kamu yang di sana. Karena kamu sekarang di sini bersama Papa. Ayo makan. Ayo makan. Kok kamu nggak mau makan capcay? Kata kamu kalau Papa masak capcay, kamu mau makan. Benar, kamu nggak mau makan. Nanti kamu lapar loh. Kalau kamu nanti lapar, Papa udah nggak mau lagi nyiapin kamu makanan. Kenapa sih anak saya berubah? Ini pasti hasutan eyangnya. Brengsek. Pak, Ya, kenapa sih Papa maksa Tegar untuk sekolah di sini? Biasanya Papa nurutin perkataan Tegar. Tegar. Biar kamu tahu ya kenapa Papa mau dekat sama kamu. Papa udah nggak punya siapa-siapa lagi kan? Adik Papa satu-satunya udah meninggal. Mama kamu juga udah meninggal. Papa cuma punya kamu, sayang. Itu kenapa Papa pengen dekat sama kamu. Tapi Pak, kenapa Papa nggak tinggal di Jakarta aja seperti dulu? Papa udah nggak punya apa-apa lagi di Jakarta, Tegar. Tapi kan Papa bisa ngasih les komputer seperti dulu. Lagian rumah kita masih ada. Iya, Papa tahu, Tegar. Tapi waktu itu hasil dari Papa ngasih les komputer aja tuh cuma sedikit, Tegar. Dan walaupun sedikit waktu itu, Papa cukup terbantu. Karena mama kamu juga kerja. Tapi sekarang siapa yang bantu Papa? Nggak ada kan? Sedangkan tabungan mama kamu dan tabungan Papa udah habis untuk pengelolaan perkebunan kita. Ya mudah-mudahan sebentar lagi ada hasilnya, Tegar. Makanya kamu harus bantu Papa. Nggak ada lagi yang Papa inginkan selain kamu ada di sini, sayang. Tapi Pak, Tegar betul-betul kesepian. Tegar sudah kehilangan semuanya. Kehilangan semuanya nggak apa-apa, Tegar. Asal kamu nggak kehilangan Papa. Kamu kan anak Papa kan? Kamu ngerti kan, sayang? Coba kamu cium Papa dulu sini. Dengan kayak gini, Papa kan selalu ingat sama mama kamu. Ya? Kayak kita makan ya. Saya kayaknya harus lebih lama di sini. Karena saya harus menyelidiki apa benar Kelvin membawa Tegar ke sini atau enggak. Tiara, kamu kok diem aja dari tadi? Kamu lagi marah ya? Enggak. Enggak, kamu pasti marah karena saya tidak menepati janji saya untuk cepat pulang, iya kan? Enggak juga. Saya cuma nggak habis pikir, kenapa kamu nggak serahin masalah ini ke polisi aja? Ya seharusnya sih begitu. Tapi kayaknya kurang tenang kalau saya tidak ikut-ikutan dalam menyelidiki kasus ini. Kamu kan tahu sendiri, Mama dan Papa sangat shock dengan masalah ini. Tiara, kayaknya masalahnya bukan ini deh. Saya cuma kangen aja sama kamu. Saya juga. Saya senang sekali kamu berkata seperti itu. Tiara, kalau kamu nggak sibuk, kenapa kamu nggak kesini aja?
Untuk apa? Ya untuk ketemu lah, Tiara. Besok kan Sabtu kamu libur, kamu bisa pesan tiket pagi-pagi. Lalu minggunya kamu bisa pesan tiket ya sorenya. Kalau kamu takut sendirian, kamu bisa ajak Yudi. Ntar semuanya saya ganti. Bukan itu. Saya rasa kalau saat ini tuh nggak baik deh kalau kita ketemu. Ntar bisa jadi bahan fitnahan malah. Kita kan nggak melakukan apa-apa, Tiara. Kita hanya ketemu. Semenjak dari Malang, kita jarang sekali ketemu, ya kan? Kamu mau kan? Saya rasa enggak deh, Chris. Soalnya si Yudi ini lagi sibuk cari apartemen baru. Maklum, dia baru dapat kerjaan baru, jadi dia lagi sibuk banget. Lagian saya takut kalau berangkat sendiri. Ya sudah, nggak apa-apa kok. Kamu nginep di hotel mana sih? Di Hotel Merdeka, di kamar 624. Ya sudah, udah malam. Saya tidur dulu ya. Besok saya telepon kamu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, bego, bener-bener bego deh mbak ini. Aturan mau aja diajak ke Medan, mbak. Medan kan deket, pakai pesawat cuma 2 jam, gak capek lagi. Lagian kan enak berduaan. Ih, lu kok bilang gue bego sih? Lu tahu nggak? Sekarang ini gue tuh lagi banyak masalah. Ya gue mikirin diri gue sama Krisna, gue mikirin J, gue juga mikirin perempuan itu. Mana bisa gue berduaan kalau gue lagi banyak masalah kayak gini? Duh mbak, justru itu di sana mbak berduaan dan beresin urusan mbak berdua. Maksud lo? Aduh mbak kan mau buktiin bahwa Mas Rina itu bukan laki-laki bajingan seperti yang diduga oleh Mas J. Nah sekarang buktiin dong dengan cara berduaan terus. Nah dan lihat dengan cara berduaan terus, ada nggak hasrat Mas Krisna ngajak mbak ke tempat tidur? Kok arahnya malah ke situ sih? Ih. Ya iyalah mbak, kalau ada hasad ke situ berarti sama cewek lain pun begitu. Dan kemungkinan juga sama Ninis juga begitu. Dia berduaan, Ninis menggoda, Mas Krisna nggak kuat, kejadian deh. Ye, itu mah manusiawi, yang menggoda dan yang digoda. Tapi rasanya nggak mungkin deh, Krisna tuh nggak mungkin seperti itu. Lagian dia tuh imannya kuat. Kata siapa imannya kuat? Eke sudah buktikan. Kapan? Eke inget ya waktu itu di Pekalongan kan? Yang di Pekalongan Eke tinggal berdua di hotel itu kan? Udah jelas kan, dia nggak ngapa-ngapain gue. Itu karena ada Eke sama Mas Dadung yang sewaktu-waktu bisa datang. Nah sekarang ini kan mbak berdua ke Medan. Ayolah mbak, tunggu apa lagi? Nanti Eke minta izin deh sama bokap ye. Bilang aja ya ikut syuting sama Eke ke puncak. Oke? Coy, ngapain lu di sini sendirian? Gacuan lo mana? Udah kabur lagi? Makanya, gue kan udah bilang sama lo, ngapain lo deketin si Ninis? Dia itu nggak jelas. Udah puas nih, kita pasti ditinggalin. Tapi kalau lo ditinggalinnya udah puas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lo belum puas, yang merana juga, ya nggak coy? Bener juga tuh. Tapi lu kenapa sih, Ger? Putus? Tau lah. Gua pikir dia serius sama gua. Tapi nyatanya Ninis lu anggap serius. Geri. Terakhir aja, nih si Rudi jadi pacarnya si Ninis cuma 4 bulan. Lo tuh masih mending tau nggak 6 bulan. Dia itu susah dipegang. Maklum, cewek zaman sekarang. Tapi gua kan udah terlanjur sayang sama dia. Alah bullshit. Lu tuh sayang atau mau apanya nih? Ger, cowok yang deketin si Ninis itu cuma ngincer kekayaannya doang. Lo kan tahu dia anak satu-satunya konglomerat. Kalau kita dapetin dia, udah kita nggak usah kerja lagi. Dari depositonya aja kita masih bisa hidup sampai kakek-kakek. Ya nggak coy? Ya udah, kalau lo ditinggalin dia, lo tawarin diri aja lagi. Nggak apa-apa lo ngemis-ngemis. Yang penting lo harus dapetin dia. Bagaimanapun caranya. Ingat, duit, rumah, mobil. Benar. Ya nggak? Benar. Iya sih. Tapi gue tidak akan melupakan dia begitu saja. Gue udah cinta berat sama dia. Lu doain gue supaya dia kembali. Oke coy, tenang aja.
Pak, ini Krisna. Bagaimana? Udah ada tanda-tandanya? Belum, Pak. Apakah ini akan berhasil, Pak? Akan kami usahakan, Pak. Kalau Pak Krisna lelah, tolong istirahat saja, Pak. Biar kami yang akan memantau, Pak. Oh, jangan Pak, jangan. Saya harus melaporkan ini semua sama orang tua saya. Pokoknya teruskan saja. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Kita kontek-kontekan. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, gimana Togar? Apa mereka cari saya ke sana? Betul, Pak. Mereka mencari Bapak. Tapi saya sudah bilang Bapak tidak ada dan tidak ke sini. Bagus. Terus mereka bilang nggak kalau mereka mau kembali lagi? Tidak, Pak. Tapi mereka mengancam saya, Pak. Kalau saya menyembunyikan Bapak, mereka akan menyeret saya ke kantor polisi, Pak. Oh, kamu nggak usah khawatir, Togar ya. Kamu tenang aja. Asal kamu tetap seperti itu, saya akan melindungi kamu nanti. Terus, kalau nanti mereka tanyakan lagi, bilang kamu nggak tahu apa-apa ya. Saya sekarang lagi nganterin anak saya ke sekolah ini. Baiklah, Pak. Ya, udah. Sana saja. Sayang sekali Pak Kelvin, kami tidak bisa menerima anak Bapak di sekolah ini karena Bapak tidak melengkapi semua data-data waktu sekolah di Jakarta. Karena begini Pak Kelvin, sebentar lagi kan ada kenaikan kelas. Kami butuh nilai rapor anak Bapak untuk referensi apakah anak Bapak layak naik kelas atau tidak. Kalaupun kami mendapat nilai THB-nya saat ini, saya rasa itu pun belum cukup Pak. Kami masih membutuhkan data-data nilai anak Bapak lainnya. Saya harap Bapak mengerti. Saya mengerti, Pak. Tapi apa nggak bisa data-data itu nanti menyusul, Pak? Mengingat saya juga pindah ke Medan itu kan mendadak, Pak. Dan saya nggak kepingin kalau misalnya anak saya nanti terlambat sekolah dan akhirnya dia ketinggalan pelajaran, Pak. Saya mengerti Pak Kelvin. Tapi itu sudah peraturan. Saya tidak mau melanggar peraturan. Begini, Pak ya. Apa nggak ada pengecualian, Pak? Saya nanti berjanji saya akan mendapatkan nilai-nilai anak saya. Nah, begini saja Pak Kelvin. Saya akan rembukan dulu dengan pengurus sekolah. Setelah itu, saya akan beritahu kepada Pak Kelvin. Terima kasih, Pak. Tapi, Pak, saya mohon kalau bisa secepatnya, Pak. Karena saya nggak kepingin kalau anak saya ini terlampau lama nganggur tidak sekolah. Saya takutnya itu tadi, dia bisa ketinggalan pelajaran, Pak. Saya mengerti, Pak Kelvin. Saya pulang dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Coba Tegar lihat sekolah kamu. Bagus kan? Nanti Bapak akan sering-sering jemput kamu di sini. Dan kamu pasti akan punya banyak teman. Tapi Pak, Tegar nggak betah sekolah di sini. Sekolah di sini lain sama sekolah Tegar. Tegar, di mana-mana sekolah itu sama aja, nak. Ya, kamu mesti belajar betah di sini. Dan kamu anggap aja sekolah ini seperti sekolah kamu yang dulu. Ya, ya, pulang. Jerry, apa sih dia? Brengsek, dimatiin lagi. Halo, Bisa dihubungkan dengan Ibu Ninis dari siapa ya Pak? dari Gary. Sebentar ya Pak ya. Ya, Ibu Ninis, ada telepon dari Pak Gary, Bu. katakan aja saya nggak ada. Baik, Bu. Halo Pak Gary, ibunya sedang ada meeting. Oke, terima kasih. Untuk apa kamu kemari? Saya minta penjelasan kamu. Kenapa tiba-tiba memutuskan hubungan kita? Saya kan udah bilang sama kamu, kalau saya udah nggak membutuhkan kamu lagi. Maksud kamu? Iya, dalam satu hubungan,
Setiap manusia membutuhkan. Dan kalau kita sudah tidak membutuhkan lagi, berarti udah gak ada gunanya lagi kita berhubungan. Nah, begitulah saya. Saya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan kamu, dan saya sudah tidak mau mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan kamu. Segitu gampangnya kamu berpikir seperti itu. Nis, aku memulai hubungan dengan kamu, aku lakukan dengan kasih sayang dan cinta. Aku sayang kamu, Nis. Aku tidak mau diputuskan begitu saja. Gary, asal kamu tahu saja, selama ini kita berhubungan, saya tidak pernah melibatkan cinta. Jadi kamu jangan menganggap selama ini saya berhubungan dengan kamu karena saya mencintai kamu, Gar. Tidak. Hubungan kita berdasarkan karena kita saling membutuhkan. Dan saya pikir itu sah. Jadi selama ini kamu tidak mencintai saya? Tidak sama sekali. Dan sekarang saya minta, tolong tinggalkan tempat ini dan lupakan saya. Anggap di antara kita tidak pernah terjadi hubungan apa-apa. Saya sangat berterima kasih sekali sama kamu karena kamu sudah memenuhi kebutuhan saya selama ini. Sekarang kamu keluar dari sini ya, Ger, karena kamu sudah tidak ada gunanya lagi di sini. Kamu benar-benar wanita tidak punya perasaan. Jadi selama ini kamu mengejar aku dan memaksa aku melakukan hubungan seks hanya demi kebutuhan. Sayang sekali, Nis, kamu serendah itu. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka. Terima kasih. Kamu membutuhkan aku selama ini. Dan kamu ingat, kamu akan terjebak dalam kebutuhan kamu. Dan kamu akan tersiksa di dalamnya. Ingat itu. Iya, Pak. Sampai sekarang kami belum bisa menemukan jejak Kelvin. Kalau menurut Krishna sih Kelvin pasti tahu kita sedang mencarinya. Saya meninggalkan pengintaian polisi karena saya lelah sekali, Pak. Papa ngerti, Chris. Tapi kamu mesti harus koordinasi dengan polisi setempat untuk mengintai Kelvin. Iya, Pak. Mereka bekerja keras sekali. Tapi Bapak juga jangan lengah. Mungkin aja Kelvin masih di Jakarta. Itu pasti. Papa juga sudah lapor dengan polisi di sini dan mereka sekarang juga sedang berusaha mencari Tegar. Ya, mudah-mudahan membuahkan hasil, Pak. Ya, sudahlah, Krishna istirahat dulu. Capek sekali. Entah kalau ada apa-apa Krishna kabarin ya. Baik, Chris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara, kalau kamu ada di sini pasti kamu bisa menghibur saya. Ya. Room service. Gak nyangka kan saya ada di sini? Saya gak nyangka aja kamu datang ke sini tiba-tiba. Sama siapa kamu? Sendiri? Yudi mana? Saya kan udah bilang sama kamu kalau Yudi nggak bisa ikut karena dia lagi sibuk sama kerjaan yang baru. Kenapa kamu keberatan? Yaudah, saya pulang. Apa? Saya di sini sampai besok karena lusa saya harus kerja lagi. 5 menit aja kamu di sini, saya senang sekali. Oh, kangen sekali sama kamu. Dan saya merindukan saat-saat seperti ini. Saya juga. Kamu ngomong apa sama orang tua kamu? Mau tahu? Saya suruh Yudi bohong. Ya, saya suruh Yudi bohong sama orang tua saya supaya bilang kalau saya ikut syuting sama Yudi di puncak. Gimana? Masa guru bohong? Tapi kamu suka kan? Kamu mau tidur di mana? Di mana aja? Sudah, kamu di kamar, saya di sofa ya. Enggak lah, saya sewa kamar aja lagi. Serah kamu lah.
apakah yang hamba lakukan ini benar? Semoga hamba bisa menjaga diri hamba, ya Allah. Jadi kita jalan-jalan di kota Medan. Tapi masuk aja dulu. Duduk aja dulu. Saya agak capek. Gimana kalau kita di sini aja? Iya, nggak apa-apa. Nonton TV? Oke. Nggak masalah. Kamu bahagia? Iya. Cium saya lagi dong. Kenapa? Gak mau. Siapa sih yang nggak mau dicium sama kamu? Tapi saya rasa ini bukan waktu yang tepat. Tapi kan itu wajar. Iya, sangat wajar. Apalagi kita bukan anak kecil lagi. Tapi saya takut. Takut apa? Pada diri saya sendiri. Saya takut nggak bisa jaga diri. Tapi saya akan percaya sama kamu, Chris. Kamu pasti bisa jaga diri. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.